Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawan, mahasiswa IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019, kelas B1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang logika matematika implikasi. Tanpa lama-lama, kita beralih ke materi saja ya. Nah, di sini saya punya pengertian implikasi. Apa sih implikasi itu? Nah, implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika P maka Q. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q juga pun bernilai benar juga. Nah, implikasi baru yang bernilai salah bila nilai dari pernyataan Q setelah kata maka bernilai salah. Ini disebabkan pernyataan setelah maka adalah kesimpulan dari kalimat majemuk tersebut. Notasi dari implikasi adalah ini dia. Yang saya tap ya. Untuk pembacaan implikasi itu bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada jika P maka Q, yang kedua ada jika Q maka P, yang ketiga adalah P adalah syarat yang cukup untuk Q, yang keempat ada syarat yang diperlukan untuk P. Jika P dan Q adalah dua pernyataan, maka P implikasi Q bernilai salah. Jika P benar dan Q salah, selain dari itu, pernyataannya salah. Kita beralih ke tabel kebenarannya. Nah, di sini saya ada tabel kebenarannya. Boleh dilihat. Yang tabel kebenaran P, Q, dan P implikasi Q. Yang pertama kita punya P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P implikasi Q-nya bernilai benar. Yang baris kedua, kita punya P-nya benar, Q-nya salah. Berarti P implikasinya itu bernilai salah. Yang ketiga, kita punya P-nya salah, Q-nya benar. Maka P implikasinya itu benar. Selanjutnya, saya punya P-nya salah, Q-nya salah. Maka implikasinya itu benar juga. Nah, ini tabel kebenarannya ya. Kalau misal kalian nggak paham, kalian bisa baca saja. Selanjutnya, saya punya contoh implikasi. Di sini saya punya contoh P-nya itu Anita kuliah di Universitas Bina Dharma. Pernyataan tersebut benar. Kita Q-nya punya Anita adalah mahasiswa. Benar juga. Karena kan kalau kuliah berarti mahasiswa. Berarti P implikasinya itu benar. Kita punya contoh yang kedua. Di sini ada dua premis. Yang P-nya itu hari hujan, dan premis yang keduanya itu Adi membawa payung. Nah, dari dua premis tersebut akan terjadi 4 kalimat. Yang diantaranya adalah hari benar-benar hujan dan Adi benar-benar membawa payung. Yang kedua, hari benar-benar hujan tetapi Adi tidak membawa payung. 3, hari tidak hujan tetapi Adi membawa payung. 4, hari tidak hujan dan Adi tidak membawa payung. Next, kita ke penyelesaiannya. Penyelesaian dari contoh implikasi yang kedua tadi. Yang pertama, P-nya itu bernilai benar. Q-nya juga bernilai benar. Berarti P implikasinya P implikasi Q-nya itu bernilai benar. Maaf ya, agak belibet. Yang kedua ada P-nya benar dan keduanya Q salah, maka P implikasinya itu salah. Yang ketiga,
P-nya salah, Q-nya benar, maka P implikasi Q-nya itu benar. Yang keempat, kita punya P-nya salah, Q-nya salah, maka P implikasinya itu benar. Selanjutnya kita beralih ke contoh yang ketiga. Premis 1, kita punya matahari itu bulat. Jelas pernyataan ini benar kan ya? Bisa diterawang sendiri lah. Yang kedua selanjutnya kita punya premis 2. Bulan berbentuk prisma. Nah, jelas pernyataan ini salah ya kan? Kalian juga pasti mengerti. Jadi, P implikasinya itu adalah jika matahari itu bulat, maka bulan berbentuk prisma. Jelas dari dua pernyataan tersebut salah, sesuai tabel kebenaran yang baris kedua tadi. Selanjutnya kita punya penerapan implikasi dalam kehidupan dunia nyata. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu ya. Untuk saat ini, saya mendefinisikan benar pada P sebagai sebab memberi perintah dan benar pada Q sebagai konsekuensi akibat karena tidak menjalankan perintah. Untuk nilai salah itu berarti sebaliknya. Nah, berikut ada tabelnya. Kita jelaskan ya. P-nya itu kita ibaratkannya atasan, Q-nya itu bawahan, dan P implikasi Q-nya itu kita anggap sebagai vonis yang diterima. Untuk baris pertama kita punya benar. Atasannya itu benar, bawahannya benar melaksanakan perintah. Artinya P implikasinya itu tidak dihukum. Baris kedua kita atasan ya, berarti benar memberikan perintah, bawahan salah tidak melaksanakan perintah. Artinya P implikasi Q-nya itu salah. Vonis yang diterimanya itu jadi dihukum karena tidak melaksanakan perintah. Yang ketiga, atasan salah tidak memberikan perintah, bawahan benar melaksanakan perintah. Artinya P implikasinya itu benar, tidak dihukum. Atasan baris keempat salah tidak memberikan perintah, bawahan salah tidak melaksanakan perintah. P implikasinya itu salah, vonis yang ada tipe. Berarti di sini benar ya. Jadi tidak dihukum. Dalam kehidupan dunia nyatanya, pasti kita tidak akan lepas dari suatu proses pemberian dan penerimaan keputusan ataupun perintah maupun pendapat. Nah, dalam tabel yang saya buat tadi, saya sengaja memilih perintah yang secara sepihak bisa saya anggap mirip dengan keinginan. Nah, apa sih maksud dari tabel tersebut? Nah, sebagai contoh, kita lihat aja yang poin baris kedua tadi. Seperti kita lihat pada tabel kebenarannya, kalau pada baris kedua implikasi bernilai salah karena bagian sebabnya bernilai benar dan bagian akibat bernilai salah. Nah, apa artinya jika dikaitkan dalam kehidupan nyata? Ya, artinya kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata, kita akan divonis salah alias melanggar peraturan jika kita tidak melaksanakan perintah para atasan. Selain itu, seperti sudah saya sebutkan di awal, bahwa implikasi hanya berjalan satu arah dan begitu juga jika kita kaitkan dengan kehidupan nyata, di mana bawahan tidak akan bisa menuntut pemenuhan keinginannya kepada atasan, dan jika boleh saya mengaitkan dengan kehidupan bernegara, sepertinya sampai saat ini rakyat juga masih berada di pihak bawahan yang selalu diinjak-injak dan disuruh untuk memenuhi kebutuhan para atasan
dan akan selalu berada di posisi rugi jika tidak menuruti perintah para atasan. Nah, dari sini saya punya definisi, lalu di manakah letak-letak nilai demokrasi yang konon kabarnya pemerintahan itu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat juga. Lalu di manakah letak keadilan tersebut? Mungkin saya langsung ke kesimpulan saja. Dari pernyataan di atas, saya bisa menyimpulkan bahwa saya memahami tentang pengertian implikasi, contoh implikasi, dan juga penerapan implikasi dalam kehidupan nyata. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika P maka Q. Implikasi disebut juga kalimat yang bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Implikasi baru bernilai salah bila nilai dari pernyataan Q setelah kata maka bernilai salah. Ini disebabkan pernyataan setelah maka adalah kesimpulan dari kalimat menjemuk. Nah, dari sini saya berharap pengetahuan mengenai implikasi dapat diaplikasikan dalam kehidupan atau dapat digunakan dalam banyak aspek kehidupan. Nah, para pendengar juga di sini saya harapkan lebih aktif dan dapat memahami materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, karena di sini saya juga masih belajar. Itu saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.